Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najmuddin, peserta PKDP dari UIN Dato Karama Palu. Dalam video ini, kita akan belajar bersama tentang dasar-dasar ilmu komunikasi. Yuk, kita mulai. Pernahkah kamu mengalami salah paham hanya karena pesan yang kamu sampaikan tidak diterima sebagaimana mestinya? Situasi seperti ini bisa terjadi dalam percakapan sehari-hari, saat presentasi di kelas, bahkan ketika sekadar mengirim pesan singkat. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk saling memahami. Proses ini melibatkan unsur-unsur seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek atau tanggapan. Misalnya, saat kamu menyapa teman dengan, "Hai, apa kabar?" Kamu sedang mengirim pesan. Temanmu yang menjawab, "Aku baik," memberi efek dari komunikasi itu. Semakin kita memahami proses ini, semakin efektif pula cara kita berkomunikasi setiap hari. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah definisi komunikasi menurut Joseph DeVito, seorang pakar komunikasi antar pribadi. Menurut Joseph DeVito, komunikasi tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Selalu ada konteks atau lingkungan yang memengaruhinya. Setidaknya, ada 3 dimensi konteks komunikasi. Pertama, dimensi fisik, yaitu tempat nyata di mana komunikasi terjadi, seperti ruang kelas, taman, atau rumah sakit. Tempat ini memengaruhi isi dan cara kita menyampaikan pesan. Kedua, dimensi sosial psikologis. Mencakup hubungan antara orang yang berkomunikasi, apakah mereka setara, akrab, atau formal. Komunikasi di pesta tentu berbeda dengan di rumah sakit, karena suasananya pun berbeda. Ketiga, dimensi temporal, yaitu waktu. Waktu dalam sehari, atau dalam konteks sejarah. Misalnya, ada orang yang lebih nyaman berkomunikasi di pagi hari, sementara yang lain lebih aktif di malam hari. Memahami ketiga dimensi ini membantu kita menyesuaikan pesan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Kedua, komponen sumber penerima. Menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam berkomunikasi bahwa ia adalah sumber yang juga penerima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai sumber dalam berkomunikasi menunjukkan bahwa individu mengirim pesan, misalnya melalui berbicara, menulis, memberikan isyarat tubuh, atau tersenyum. Pada saat individu mengirim pesan, secara bersamaan, ia juga menerima pesan. Pada saat individu berbicara dengan orang lain, ia berusaha memandangnya untuk memperoleh tanggapan, dukungan, pengertian, simpati, dan sebagainya. Dan pada saat individu menyerap syarat isyarat nonverbal, ia juga sekaligus menjalankan fungsi penerima dalam berkomunikasi. Dalam proses komunikasi, baik sebagai pengirim maupun penerima, seseorang selalu memulai dengan mengemas pesan, yaitu ide, pikiran, atau perasaan, ke dalam bentuk simbol atau bahasa. Misalnya melalui suara, nada bicara, tulisan, atau gerakan tubuh. Proses pengemasan ini disebut encoding atau pengkodean. Setelah pesan dikirim, penerima akan menafsirkan kembali simbol-simbol tersebut. Proses ini disebut decoding. Ia berusaha memahami pesan melalui membaca, mendengarkan, atau mengamati. Namun, seperti pengirim, penerima juga memiliki keterbatasan, kemampuan memahami, latar belakang budaya, dan cara berpikir yang bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif bukan hanya soal berbicara atau menulis dengan baik, tapi juga soal kemampuan mendengarkan dan memahami dengan tepat. Keduanya, encoding dan decoding, harus berjalan selaras agar makna pesan bisa sampai dengan jelas. Kompetensi komunikasi, mengacu pada kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan dalam mempengaruhi isi dan bentuk pesan komunikasi. Suatu topik pembicaraan dapat dipahami bahwa hal itu layak dikomunikasikan pada orang tertentu, dalam lingkungan tertentu, tetapi hal itu pula tidak layak untuk orang dan lingkungan yang lain. Kompetensi komunikasi juga mencakup kemampuan tentang tata cara perilaku nonverbal seperti kedekatan, sentuhan fisik, dan suara keras. Dalam komunikasi, pesan adalah hasil nyata dari proses encoding, yaitu ide yang telah diubah menjadi bentuk fisik seperti kata-kata, tulisan, atau gerakan. Saat seseorang berbicara, kata-katanya adalah pesan.
Ketika menulis, tulisannya menjadi pesan. Bahkan, gerakan tubuh atau ekspresi wajah pun merupakan pesan. Pesan ini dikirim melalui saluran komunikasi, seperti suara, teks, gambar, atau media digital. Namun, pesan sangat dipengaruhi oleh simbol atau kode yang digunakan untuk menyampaikan makna. Jika kode itu dipilih atau ditata dengan kurang tepat, maka pesan bisa disalahpahami. Salah satu kendala utama dalam komunikasi adalah ketika simbol yang sama dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda. Maka, komunikasi bukan sekadar menyampaikan, tapi juga tentang bagaimana pesan itu dimaknai oleh penerima. Karena itu, setiap tindakan atau ungkapan dalam komunikasi hanya akan bermakna penuh jika benar-benar dipahami oleh partisipan yang terlibat. Salah satu cara penting untuk menghindari atau memperbaiki terjadinya gangguan dalam komunikasi adalah dengan mengaktifkan umpan balik secara efektif. Umpan balik adalah respons dari penerima yang menunjukkan apakah pesan telah dipahami sesuai dengan maksud pengirim. Ketika penerima merespons, ia sebenarnya berubah peran menjadi pengirim pesan, karena ia harus mengkodekan kembali tanggapannya dan menyampaikannya melalui saluran tertentu. Melalui umpan balik inilah kita bisa mengetahui, apakah pesan tadi sudah jelas? Apakah ada bagian yang perlu diperbaiki atau diluruskan? Maka, komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan, tapi juga tentang mendengarkan dan merespons. Tanpa umpan balik, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah pesan kita sudah diterima dengan baik. Dalam proses komunikasi, selalu ada kemungkinan terjadi gangguan, yaitu hal-hal yang dapat mengganggu penyampaian atau penerimaan pesan. Gangguan ini bisa terjadi di pihak pengirim, penerima, atau dalam saluran komunikasi itu sendiri. Gangguan atau noise ini dapat berupa fisik, seperti suara kendaraan yang bising saat berbicara, psikologis, seperti pikiran yang sibuk atau sikap tertutup terhadap lawan bicara, dan semantik, yaitu penggunaan kata atau istilah yang memiliki makna berbeda bagi masing-masing orang. Gangguan-gangguan inilah yang bisa membuat pesan menjadi tidak jelas, disalahpahami, atau bahkan gagal diterima sama sekali. Setiap proses komunikasi pasti menghasilkan efek atau dampak bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Efek ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampaknya pun beragam, bisa berupa penambahan pengetahuan, perubahan sikap, atau perubahan perilaku. Misalnya, setelah mendengar penjelasan yang meyakinkan, seseorang mungkin mulai berpikir lebih terbuka atau bahkan mengubah pendapatnya. Dengan kata lain, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi juga memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, setelah kamu menyimak penjelasan tadi tentang unsur-unsur penting dalam proses komunikasi mulai dari pesan, saluran, gangguan, hingga umpan balik dan efek. Sekarang saatnya kamu menguji pemahamanmu. Sesi ini dirancang untuk membantu kamu merefleksikan kembali poin-poin utama yang telah kita bahas. Jadi, yuk fokus sejenak dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teliti. Siap? Mari kita mulai. Alhamdulillah. Kita telah sampai di akhir sesi pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari bersama bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tapi sebuah proses kompleks yang melibatkan banyak unsur, mulai dari pengirim, pesan, saluran, hingga efek dan umpan balik. Sebagai mahasiswa dan calon komunikator yang baik, penting bagi kita untuk terus mengasah kompetensi komunikasi, agar pesan yang kita sampaikan tidak hanya sampai, tetapi juga dimaknai dengan benar. Dalam Islam, komunikasi adalah amanah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berkata jujur, menyampaikan dengan lemah lembut, dan mendengarkan dengan penuh hormat. Maka, mari kita jadikan ilmu komunikasi ini sebagai bekal untuk membangun hubungan yang lebih baik, dengan sesama, dengan masyarakat, dan tentunya dengan Sang Pencipta. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa, refleksikan kembali apa yang kamu pelajari, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.